warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas materi barisan geometri. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat. Langsung saja kita masuk ke materinya ya sobat. Barisan geometri. Sebuah barisan dikatakan menjadi barisan geometri apabila memiliki rasio. Contohnya seperti ini. Ada bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, barisan ini dikatakan geometri apabila mempunyai rasio itu perkalian. Jadi dari angka pertama ke angka kedua mempunyai rasio perkalian yang sama dengan ketika dari angka 2 ke angka 3 dan seterusnya begitu. Nah, kalau kita lihat dari 2 ke 4 itu dia dikali 2. Dari 4 ke 8 dikali 2. Dari 8 ke 16 dikali 2. Nah, karena mereka mempunyai rasio yang sama yaitu dikali 2, maka barisan ini bisa kita sebut dengan barisan geometri ya sobat. Tidak hanya dikali dengan 2, barisan geometri juga bisa dikali dengan bilangan pecahan. Seperti contohnya 50, 10, 2, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari sini bahwa dari 50 ke 10 itu dikali 1/5, dari 10 ke 2 dikali 1/5, dan selanjutnya pun seperti itu, dikali dengan 1/5. Jadi bukan dibagi ya sobat. Untuk barisan geometri rasionya adalah perkalian. Jadi kalau bilangannya menurun berarti dikalikan dengan pecahan. Mengerti ya sobat? Untuk ciri barisan geometri. Lanjut, kita masuk ke apa saja yang ada di barisan geometri. Yang pertama ada yang namanya suku pertama. Suku pertama biasanya disimbolkan dengan huruf A. Suku pertama adalah angka pertama. Nah, seperti di sini, ini adalah A-nya, suku pertamanya. Dan yang ini juga A-nya, suku pertamanya. Lalu ada juga yang namanya rasio atau perbandingannya. Yang tadi ya sobat, perkaliannya. Nah, ini dinamakan rasio. Biasanya ditulis dengan simbol R. Lalu selain suku pertama dan rasio, ada juga suku ke N. Suku ke N atau biasa disingkat dengan UN. Nah, suku ke N mencarinya dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Jadi, suku ke N itu misalkan kita lihat di sini, angka di sini. Nah, ini 8 itu suku ke. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti 8 itu adalah suku ketiga. N-nya 3. Seperti itu sobat. Lalu ada juga namanya jumlah suku ke N, yaitu disingkat dengan SN. Nah, rumus jumlah suku ke N itu ada 2 ya sobat. Yang pertama, SN adalah A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini digunakan ketika rasionya kurang dari 1. Seperti yang 1/5 ini ya sobat. Nah, ini rasionya kurang dari 1. Maka untuk mencari jumlah suku ke N-nya kita gunakan rumus yang ini. Satu lagi rumus SN yaitu A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, ini digunakan ketika R-nya lebih dari 1. Seperti yang angka 2 ini ya sobat. Ini R-nya lebih dari 1. Nah, selain dari sini,
Untuk barisan geometri itu memiliki rumus S tak hingga atau jumlah tak hingganya. Jumlah tak hingga biasanya ditulis dengan S tak hingga. Seperti ini sobat ya. Nah, untuk mencarinya, rumus S tak hingga itu adalah A per 1 min R. Ini rumus S tak hingga sobat ya. Nah, cukup sampai sini untuk barisan geometri. Semuanya sudah lengkap, rumus-rumusnya sudah lengkap. Tinggal kita masuk ke contoh soalnya sobat. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya sobat. Contoh soal yang pertama. Jika 2x min 5, x min 4, min 3x plus 10 merupakan 3 suku bersama barisan geometri, maka nilai x yang bulat adalah berapa? Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa U1-nya adalah 2x min 5. U2-nya adalah x min 4 dan U3-nya adalah min 3x plus 10. Nah, perlu diingat ya sobat, untuk deret geometri, rasio bisa didapatkan dari UN plus 1 per UN. Ini untuk mencari rasio. Contohnya, rasio dari U1 dan U2. Maka rasio adalah U2 per U1. Bisa dicari juga dari U3 dan U2. Rasionya adalah U3 per U2. Dan seterusnya seperti itu ya sobat, membentuk rumus yang ini. Nah, dari sini bisa kita sama dengankan. Ini rasio sama dengan ya sobat. Berarti U3 per 2 sama dengan U2. U2 per U1. Kita lanjutkan di sini. U3-nya min 3x plus 10. U2-nya x min 4 sama dengan x min 4 per 2x min 5. Nah, seperti ini ya sobat. Lalu dari sini kita kali silang sobat. Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Maka didapat di sini x min 4 dikali x min 4 sama dengan min 3x plus 10 dikali 2x min 5. Dari sini kita kalikan perkalian pelangi sobat. X dikali x, x kuadrat. X dikali min 4, min 4x. Min 4 dikali x, min 4x. Min 4 dikali min 4 plus 16. Yang sebelah kanan juga sama ya sobat, dikalikan pelangi. Min 3x kali 2x, min 6x kuadrat, min 3x kali min 5 plus 15x, 10 dikali 2x plus 20x, 10 kali min 5, min 50. Lalu kita satukan semua ada di sebelah kiri sobat. Jadi di sini x kuadrat. Lalu ini ada min 6x kuadrat pindah jadi plus 6x kuadrat. Ini min 4x, min 4x, min 8x. Yang sebelah sini 15x plus 20x jadi 35x. Pindah ke sini jadi min 35x. Angkanya plus 16, ini min 50 pindah jadi plus 50. Berarti yang kanan tinggal 0. X kuadrat jumlahkan dengan X kuadrat, hasilnya 7X kuadrat. X dijumlahkan dengan X, min 43. Lalu angka jumlahkan dengan angka, ini ada X nya, min 43X, angka dengan angka 66 sama dengan 0. Sampai sini kita perlu faktorkan sobat. Kita tulis di sebelah sini ya sobat, karena tidak muat. Di sini ada 7x kuadrat min 43x plus 66 sama dengan 0. Ini kita faktorkan sobat.
Nah, karena di depan 7x kuadrat berarti yang satu 7x, yang satu x, gitu ya sobat. Lalu ada 66. 66 itu 6 dikali 11 sobat. Atau 33 dikali 2 atau 22 dikali 3. Karena di sini plus berarti tandanya di sini min sobat. Sebab yang tengah ini dia min. Berarti di sini bisa kita tulis 3, di sini 22. 22 kali 3 66 ya sobat. Oke, kita lanjut di sini 7x min 22 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Dapat di sini 7x sama dengan 22, berarti x-nya sama dengan 22 per 7. Nah, yang ini x sama dengan 3. Yang diminta adalah nilai x yang bulat, berarti x-nya adalah 3 ya sobat. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal yang kedua. Seutas tali dipotong menjadi 8 bagian yang panjangnya masing-masing membentuk deret geometri. Apabila tali yang paling pendek adalah 3 cm dan yang terpanjang adalah 384, maka panjang tali semula adalah berapa? Nah, di sini diketahui tali yang paling pendek. Kita misalkan yang paling pendek itu adalah yang pertama ya sobat. Berarti suku pertamanya adalah 3 cm. Lalu tali yang terpanjang itu kita anggap suku yang terakhir. Karena dipotong menjadi 8 bagian, berarti dia adalah U ke-8. 384 cm. Nah, yang ditanya adalah panjang tali semula, yaitu jumlah dari ke-8 tali itu. S8-nya berapa? Seperti itu ya sobat. Oke, kita jawab. Di sebelah sini sobat. Nah, dari U8 sama dengan 384 cm ini akan kita cari rasionya terlebih dahulu sobat. Nah, U8 rumusnya adalah A dikali R pangkat N. N-nya 8 min 1 sama dengan 384 cm. Nah, A-nya adalah 3 cm dikali R pangkat 7 sama dengan 384 cm di sini. Nah, ini ada cm sama cm bisa kita hilangkan. Tinggal R pangkat 7 sama dengan 384 dibagi 3. Yang ini sobat ya, pindah jadi pembagian. Berarti R pangkat 7 sama dengan 128. Berarti R adalah akar pangkat 7 dari 128, yaitu 2 ya sobat. Karena nih kalau kita jadiin perpangkatan 128 itu 2 pangkat 7. Berarti R-nya adalah 2. R-nya ketemu. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus Sn. Tadi rumus Sn-nya ada 2, ada yang untuk R kurang dari 1 dan ada yang untuk R lebih dari 1. Karena R-nya lebih dari 1, maka kita pakai rumus yang A dikali R pangkat N min 1 per R dikurang 1. Ini untuk rasionya lebih dari 1. Berarti S8 adalah A-nya 3 dikali R-nya 2, N-nya 8 dikurang 1 per R-nya 2 dikurang 1. Kita hitung sobat. 3 dikali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu adalah 256 sobat. 256 dikurang 1 per 1. Nah, di sini dapat 3 dikali 256 dikurang 1 yaitu 255. 3 dikali 255 hasilnya adalah 765 cm. Maka panjang tali semula adalah 765 cm. Jawabannya yang D ya sobat. Kita lanjut ke soal yang ketiga.
Bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama, banyaknya bakteri ada 400. Banyaknya bakteri pada waktu 35 menit pertama adalah berapa? Nah, diketahui bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit, sobat. Berarti untuk yang pertama, jika yang pertamanya ada A, maka yang keduanya adalah 2 kalinya A. Nah, yang ketiganya ada 4 kalinya si A. Nah, ini adalah setiap 5 menit pertama. 5 menit kedua. Berarti 10 menit ya, sobat. Nah, 5 menit pertama dia menjadi 2A. Terus 5 menit keduanya yang 10 itu dia menjadi 4A. Dan yang ke-15 itu menjadi 8A. Nah, ini yang diketahui pada waktu 15 menit pertama. Berarti U keempat ya, sobat, itu adalah 400 bakteri. Nah, yang ditanya adalah pada waktu 35 menit. Nah, 35 menit itu kalau kita bagi dengan 5 menit, 35 menit kita bagi dengan 5 menit itu hasilnya 7 ya, sobat. Berarti suku ke-7 dari A, karena A itu tidak dihitung. Maka dia adalah U ke-8. Jadi nanti yang ditanyanya adalah U ke-8-nya berapa. Kita hitung dulu A-nya dari U4, sobat. U4 sama dengan 400. Berarti U4 A dikali R pangkat 4 min 1 sama dengan 400. A dikali R-nya 2 karena berkembang setiap itu 2 kali lipat ya, sobat. 2/3 sama dengan 400. Berarti A dikali 8 sama dengan 400. A sama dengan 400 dibagi 8. Berarti A-nya sama dengan 50. Ketemu A-nya 5. Setelah A ketemu, maka kita mencari U ke-8-nya, sobat. U8 adalah A dikali R pangkat N min 1. Karena N-nya 8, berarti di sini kita masukin angkanya. A-nya 50 ketemunya. Lalu R-nya adalah 2. N-nya 8 dikurang 1. 7 ya, sobat. Nah, lalu kita hitung 50 dikali 2 pangkat 7 itu 128. Maka hasilnya adalah 128 dikali 50, yaitu 6.400 ya, sobat. Jadi di menit ke-35 itu bakterinya menjadi ada 6.400 bakteri. Jawabannya yang C, sobat. Sampai sini dulu pembahasan kita mengenai barisan geometri. Kalau ada soal yang ingin dibahas di YouTube kita selanjutnya, jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya, sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.